Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Bouya menghajar Senda dan juga Hiromi yang babak belur dihajar oleh Bandou. Cerita itu dilanjutkan di mana di susuran berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Kejadian di mana Hiromi, Mako dan Senda dihajar. Mereka pun bertanya-tanya kenapa mereka bertiga bisa kalah dan siapa yang menghajar Senda. Ada yang mengatakan bahwa si pirang murid pindahanlah yang menghajar Senda. Hal ini tentu semakin membuat nama Bouya melambung. Scene pun dilanjutkan di mana Bandou dan Yamazaki berada di perpustakaan. Bandou pun langsung membuka omongan bahwa orang yang menghajar Senda bernama Bouya Harumichi. Yamazaki menanggapi bahwa dia pindah ke Suzuran saat tidak ada Bandou. Yamazaki juga menceritakan bahwa kepindahan pertamanya juga membuat siswa dan guru kaget karena menghajar Akutsu dan 4 lainnya babak belur sebelum akhirnya kemarin Senda yang dibuat babak belur. Yamazaki menambahkan bahwa rumornya Hiromi dan Mako juga pernah dihajar oleh Bouya. Lagi-lagi hanya dengan satu pukulan. Ini membuat Bandou sedikit terkaget. Yamazaki memberi usul kepada Bandou untuk segera bertindak, karena dilihat-lihat, Bouya memang sepertinya kuat. Jika mereka lengah sedikit, jadilah Bouya menjadi rindaman yang lain. Bandou pun menanggapinya dengan tertawa dan menyuruh Yamazaki untuk membawa bajingan Bouya kepadanya. Bandou akan menjadikan Bouya tangan kanan terkuatnya. Lanjut scene berpindah di mana Bouya diajak oleh Yasuda untuk menjenguk Hiromi dan Mako di rumah sakit. Saat di lorong rumah sakit lagi-lagi pasangan bos dan anak buah ini bertengkar. Bouya mengatakan kepada Yasuda kenapa dia harus mengunjungi orang-orang bodoh itu. Yasuda pun mengatakan bahwa untuk tidak begitu karena mereka sedang terluka dan sedikit untuk menunjukkan perhatian. Bouya mengatakan kepada Yasuda bahwa Bouya tidak peduli dengan mereka. Saat tengah bertengkar ini tiba-tiba Bouya teralihkan pandangannya pada suster yang sedang lewat dan menanyakan kamar Hiromi dan Mako berada. Bouya ini emang agak tengil sih. Lanjut, Bouya mengatakan pada suster itu bahwa Hiromi dan Mako adalah sahabat baiknya. Padahal sebelumnya saat dengan Yasuda Bouya mengatakan tidak peduli. Yasuda yang melihat itu hanya bisa bermuka datar. Saat sudah diberitahu oleh suster itu mereka pun langsung menuju kamar Hiromi dan Mako dirawat. Kebetulan Pon juga sedang menjenguk Hiromi dan Mako. Yasuda pun bertanya kepada Pon tentang bagaimana keadaan mereka. Pon lantas menjawab bahwa kondisi mereka sangat kacau terutama Hiromi yang mendapat jahitan di kepala dan beberapa tulang retak. Pon pun melanjutkan pembicaraan. Dia heran siapa yang membawa Hiromi ke rumah sakit. Kata perawat, Hiromi tergeletak di depan pintu masuk dan Hiromi tidak mengingatnya. Scene pun sudah berpindah di mana Bouya, Yasuda dan Pon sudah meninggalkan kamar Hiromi dan Mako. Bouya mengatakan kepada Pon untuk berhati-hati saat ini karena kemungkinan Bandou dan kawanannya akan mengejarnya sekuat tenaga. Pon juga sama, mengatakan bahwa Bouya harus berhati-hati juga dan meminta maaf atas masalah yang ditimpakan kepadanya. Yasuda pun menyetujuinya, Bouya harus berhati-hati juga. Dia mengatakan bahwa Bouya harus berhati-hati dan sebaiknya untuk menghindar dulu dari sekolah. Namun saat Yasuda berkata itu, dia menoleh ke sana kemari Bouya sudah tidak ada. Ternyata Bouya sedang mengejar suster lagi untuk digodain. Yasuda pun semakin sebal dengan hal ini. Pon tampak sudah mengendarai motor meninggalkan rumah sakit. Pon bergumam bahwa dia akan menghabisi Bandou dan mengirim ke unit gawat darurat. Scene berpindah di mana Bouya dan Yasuda berada di tepi sungai. Bouya sedang asik tiduran sambil merokok di tepi sungai. Sedangkan Yasuda hanya duduk di situ. Bouya pun mengatakan kepada Yasuda untuk membelikannya jus. Yasuda menjulurkan tangan lalu Bouya pun bertanya kenapa dia menjulurkan tangan. Yasuda juga menjawab bagaimana bisa pergi tanpa uang. Bouya mengatakan bahwa Yasuda harus bertanggung jawab karena Bouya sudah mengikuti saran dari Yasuda untuk tidak ke sekolah terlebih dahulu. Maka dari itu bayarannya adalah membelikan jus karena sudah mengikuti saran Yasuda. Yasuda pun menyetujuinya dengan jengkel. Saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba Yasuda kaget dengan kedatangan beberapa orang. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah Bandou. Mereka mengatakan kepada Bouya bahwa dia dicari oleh Bandou dan menyuruh Bouya untuk menemui Bandou. Bouya berkata kepada mereka bahwa Bandou harus menemuinya sendiri. Dia pikir dia siapa?
Scene pun berpindah di mana orang-orang suruhan Bandou tadi kembali ke markas mereka dengan wajah babak belur. Sepertinya mereka sudah dihajar oleh Bouya. Mereka melapor pada Bandou tentang hal itu. Yamazaki yang ada di situ mengatakan kepada Bandou sepertinya Bouya tidak ingin bergabung kepada mereka. Bandou pun lantas marah dan berkata, "Bajingan itu meremehkan kita, sialan dia begitu percaya diri. Terserah, akan kuhabisi dia dengan tanganku sendiri." Scene kembali di mana Bouya dan Yasuda masih di tepi sungai. Yasuda mengatakan bahwa mereka harus pergi. Lagi pula ini juga saran dari Pon untuk bersembunyi terlebih dahulu karena Bandou tidak segan-segan. Apalagi barusan Bouya menghajar orang suruhan dari Bandou. Bouya menjawab hal itu dengan sedikit serius. Bouya mengatakan bahwa Pon tidak bersembunyi. Malah dia berencana mengambil jalan berbahaya yaitu membalas dendam kepada Bandou. Yasuda pun bertanya bagaimana Bouya bisa tahu hal tersebut. Bouya mengatakan kembali bahwa itu terlihat dari raut wajah Pon yang menjawab semua itu. Lantas Bouya melanjutkan pembicaraan bahwa dia harus mengakhiri ini sebelum keduluan oleh Pon. Yasuda yang mendengar itu nampak bahagia. Bouya berkata kepada Yasuda untuk tidak salah paham dulu. Bouya hanya benci berenang. Jadi dia tak bisa begitu saja lompat dari kapal di tengah jalan. Yasuda pun semakin terkesima oleh pembicaraan Bouya. Bouya pun memukul Yasuda dan mengatakan untuk tidak memasang wajah seperti itu. Yasuda pun bertanya kepada Bouya, "Aku hanya akan menjadi beban jika aku tetap di sini kan?" Bouya menjawab bahwa hal itu benar dan menyuruh Yasuda untuk segera pergi. Yasuda pun langsung berlari pergi dan sambil berkata bahwa Pon, Hiromi dan Mako akan senang mendengar hal itu. Saat Yasuda sudah di atas jembatan Bouya berteriak untuk tidak memberitahu kepada Pon, Hiromi dan Mako. Yasuda berkata kepada Bouya bahwa dia telah mengubah pandangannya kepada Bouya yang awalnya salah paham karena tidak mau membantu. Saat Yasuda sedang berteriak itu tiba-tiba dari arah belakang muncul Yamazaki yang sudah membawa tongkat dan langsung memukul Yasuda hingga terpental dan terjatuh ke bawah jembatan. Bouya yang mengetahui hal itu lantas langsung berlari dan menolong Yasuda. Bouya langsung menggendong Yasuda. Saat akan pergi tiba-tiba Bandou dan anak buahnya datang menghalangi. Bouya pun langsung dikeroyok saat menggendong Yasuda. Namun kemampuan bertarung Bouya memang mengesankan. Di saat menggendong Yasuda pun mampu menumbangkan anak buah Bandou. Bandou yang melihat itu juga terheran-heran. Yamazaki lalu mendekat dan mencoba memukul mereka dengan menggunakan tongkat namun berhasil ditepis oleh Bouya. Bouya pun berkata, "Kau yang akan memukul Yasuda. Kutandai mukamu." Yamazaki yang mendengar itu langsung terlihat gugup dan takut. Bouya berhasil lolos dan langsung menghadang motor yang lewat untuk dijadikan kendaraan melarikan diri. Namun sebelum meninggalkan Bandou dan gerombolannya, Bouya berteriak bahwa dia akan kembali dan nantikan saja. Bandou merasa kesal karena Bouya masih bisa lolos di saat seperti itu. Yamazaki mulai ketakutan dan berkata kepada Bandou bahwa mereka harus menyelesaikan Bouya secepatnya. Dan scene pun ditutup dengan di mana Bouya sudah mengantar Yasuda. Dia sedang berjalan sendiri. Sesaat sedang berjalan, dia melihat seseorang dengan badan tinggi besar. Mereka pun hanya berpapasan, dan orang itu menoleh saat sudah berpapasan agak jauh. Ternyata yang berpapasan dengan Bouya adalah Rindaman. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.